Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan anggota Ahmad Al-Farizi dengan NPM 2017051060, Muhammad Fahru Syaputra dengan NPM 2017051087 dan saya sendiri M. Taurik Al-Fajri dengan NPM 2057051002. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas itu mengenai master dan slave pada database. Baik, untuk pendahuluan, itu adalah latar belakang. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Untuk dapat mewujudkan penerapan database yang relevan, akurat, dan tepat waktu, maka dibutuhkan cara untuk mempermudah pengaksesan pada database-nya khususnya bagi sebuah instansi atau organisasi yang terdiri lebih dari satu cabang. Salah satunya yaitu dengan menggunakan data secara bersama. Dalam penggunaan data secara bersama diperlukan suatu metode untuk mendistribusikan data. Salah satu cara pendistribusiannya itu dengan menggunakan replikasi. Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain dan melakukan sinkronasi antar database sehingga konsistensi dapat terjamin. Master slave merupakan salah satu tipe replikasi yang disediakan oleh database MariaDB. Replikasi tipe master slave adalah replikasi satu arah ya, yang dimana perubahan pada database master akan dikirimkan ke database slave, namun tidak sebaliknya. Untuk proses kerjanya, itu memerlukan dua alamat IP, satu server master dan satu server slave. Replikasi database bertujuan untuk melakukan duplikasi pada sebuah server, sehingga database tersebut memiliki duplikasi pada server lain. Namun menggunakan metode master slave yang artinya replikasi hanya terjadi satu arah atau hanya ada satu master database dan server yang lain melakukan replikasi pada server master tersebut. Untuk yang kedua itu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam membuat laporan ini yaitu ada apa itu replikasi master slave, dan kedua ada apa saja jenis replikasi master slave, dan yang ketiga apa saja manfaat menggunakan replikasi master slave. Yang ketiga tujuan. Adapun tujuan kami dalam membuat laporan ini yaitu untuk mengetahui apa itu replikasi master slave. Yang kedua untuk mempelajari beberapa jenis replikasi master slave yang ada, dan ketiga untuk mengetahui apa saja manfaat menggunakan replikasi master slave dalam kegiatan sehari-hari. Nah, lanjut ke pembahasan, itu pertama ada pengenalan. Replikasi MySQL adalah proses yang memungkinkan data disalin atau direplikasi dari satu server ke server lainnya pada saat yang bersamaan. Hal ini terutama dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan data. Salah satu alasan utama orang pergi untuk replikasi master slave MySQL adalah untuk pemulihan data. Dalam kasus bencana atau kegagalan perangkat keras, replikasi MySQL memastikan bahwa cadangan yang akurat ada sepanjang waktu. Master slave replication digunakan untuk memecahkan problem seperti performance, mendukung cadangan database yang berbeda, dan solusi untuk mengurangi kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini memungkinkan data dari satu server atau master untuk direplikasi ke satu atau lebih server lain atau slave. Proses replikasi master slave memungkinkan administrator database untuk mereplikasi atau menyalin data yang disimpan lebih dari satu server secara bersamaan. Ini membantu administrator database untuk membuat cadangan langsung database sepanjang waktu. Selama beberapa situasi, jika master slave turun ke masalah apapun, mereka dapat langsung beralih ke database budak atau slave dan menjaga aplikasi tetap aktif dan berjalan. Proses replikasi memastikan bahwa aplikasi Anda tidak menghadapi downtime sama sekali. Sebagian master akan mencatat update
yang nantinya diteruskan ke bagian slave. Lalu nanti slave akan memberikan output berupa pesan yang berisikan bahwa dia sudah berhasil menerima update. Dan biasanya akan dikirim pembaruan berikutnya. Dalam replikasi ini ada berbagai jenis proses replikasi. Anda dapat memiliki satu tuan atau master dan beberapa budak atau slave dan lain-lain. Yang berikut ada tujuan replikasi master slave. Salah satu tujuan utama untuk menggunakan sistem replikasi master slave itu memiliki sistem siaga dengan cadangan langsung dan dapat dipromosikan sebagai master ketika server asli crash. Selain itu, ada beberapa manfaat seperti yang diuraikan berikut. Itu ada pertama, skalabilitas. Semua permintaan query ke database dapat dialihkan ke beberapa server database untuk mengurangi beban di server dan memungkinkan aksesibilitas yang lebih cepat. Sebagian besar aplikasi web dan situs yang Anda temui saat ini dilengkapi dengan lebih banyak operasi baca daripada operasi tulis ke database. Oleh karena itu, administrator situs web perlu menyediakan pengaturan yang sempurna untuk pemuatan detail yang cepat di situs web. Selanjutnya ada kinerja. Semua operasi penulisan database dilakukan pada database master. Setelah perubahan ini dilakukan ke database master, mereka diperbarui dari master ke slave. Tetapi permintaan baca dari situs web dapat dibagikan di beberapa budak untuk meningkatkan kinerja situs web. Selanjutnya cadangan. Anda dapat mereplikasi snapshot terbaru ke database dari database ke database lain dan membuat cadangannya hanya dalam beberapa menit. Korupsi data sebagian besar berkurang karena server master berjalan tanpa masalah dan menyediakan uptime 99,9%. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk memproses jumlah besar operasi, membaca, atau menulis tanpa kerumitan. Selanjutnya ada analytics and benchmarking. Proses ini memungkinkan analis database untuk menjalankan semua jenis tes analisis data dan eksperimen pada budak tanpa mengganggu master. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Fahru. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan replikasi tersebut dan memanfaatkannya. Yang pertama itu backup. Untuk membuat replikasi sebagai solusi backup, salin data dari master ke slave. Kemudian buat cadangan data di slave, kita dapat menghentikan atau shutdown slave tanpa mempengaruhi operasi master yang sedang berjalan. Dengan begitu, kita dapat mendapatkan snapshot data secara live yang biasanya master harus dimatikan terlebih dahulu. Berikutnya, scale out. Kita dapat menggunakan replikasi sebagai solution untuk scale out, yang mana kita ingin membagi load query database ke beberapa database server, asalkan masih dalam batas wajar. Karena replikasi bekerja mendistribusikan dari satu master ke satu atau beberapa slave, menggunakan replikasi untuk scale out lebih baik dilakukan pada environment yang memiliki jumlah pembaca tinggi dan update yang rendah. Kemudian, menyebarkan beban. Mungkin kita pernah mengalami situasi di mana memiliki satu master namun ingin mereplikasi database yang berbeda ke slave berbeda. Misalnya kita ingin mendistribusikan data penjualan hanya ke departemen yang dapat membantu menyebarkan load selama analisis data. Kemudian meningkatkan performa. Apabila jumlah slave meningkat, maka load juga akan meningkat karena setiap slave menggunakan koneksi client ke master. Selain itu, setiap slave juga menerima setiap salinan master binary log. Oleh karena itu, beban jaringan pada master tertentu meningkat dan dapat menimbulkan kemacetan. Apabila kita menggunakan sebagian besar slave yang terhubung ke satu master dan master tersebut juga sedang memproses permintaan lain, maka kita perlu meningkatkan kinerja proses replication. Salah satu caranya yaitu membuat struktur replication yang lebih dalam, sehingga master hanya bisa mereplikasi hanya ke satu slave saja. Untuk sisa slave yang lain terhubung ke primary slave. Kemudian mengurangi failover, kita dapat mengatur master dan slave atau beberapa slave dan menuliskan script untuk memantau master sudah aktif atau belum. Kemudian berikan instruksi ke dalam aplikasi dan slave kita apabila terjadi kegagalan pada master. Berikutnya meningkatkan keamanan. Kita dapat menggunakan SSL untuk
mengenkripsi transfer binary log selama replication. Hanya saja master dan slave harus mendukung koneksi jaringan SSL. Apabila salah satunya tidak mendukung koneksi SSL, maka replication via koneksi SSL tidak bisa dilakukan. Melakukan setting replication menggunakan SSL sama saja dengan menyiapkan server dan client menggunakan SSL. Kita harus mendapatkan sertifikat keamanan yang sesuai agar bisa digunakan pada master dan setiap slave. Berikutnya, instalasi MariaDB atau MySQL secara manual. Yang pertama kita buat environment. Kita perlu membuat dua environment, yaitu untuk master dan slave. Yang pertama, kita bisa masuk ke dashboard Dewa Cloud, lalu klik pada pojok kiri atas bagian tambah environment. Kemudian pada environment topologi wizard, pilih database MariaDB atau MySQL sesuai yang kita butuhkan. Lalu tetapkan limit cloudlet. Masukkan nama environment kamu dan pilih create. Kita tunggu beberapa saat sampai environment berhasil terbuat, dan selanjutnya membuat environment yang sama untuk slave, atau bisa langsung kita clone saja. Ini akan ditempatkan pada hardnode lain yang mana lebih aman untuk menyimpan data kita. Setelah selesai, kita sekarang memiliki dua environment dengan dua database. Kemudian konfigurasi master database. Kita pilih icon config pada master environment. Lalu kita masuk ke file mycnf dan masukkan beberapa kode berikut. Di sini kita menggunakan format mix binlog agar application dapat beroperasi dengan foreign key. Pilih save untuk menyimpan perubahan dan restart node untuk menerapkan perubahan baru. Selanjutnya klik open in browser di bagian MariaDB, lalu nanti Dewa Cloud akan mengirim kita email berupa akses login dan passwordnya. Lalu masuk ke bagian user account dan pilih add user account. Selanjutnya masukkan nama dan kata sandi untuk user replication slave-nya. Lalu scroll ke bawah dan centang pada bagian replication client dan replication slave. Selanjutnya jika sudah, masuk ke tab status untuk memastikan replication tadi sudah terkonfigurasi dengan benar. Perhatikan value pada bagian file dan position, karena nantinya kita akan memerlukan untuk melakukan setup pada slave database. Kemudian untuk konfigurasi slave database, kita kembali lagi pada dashboard Dewa Cloud dan mulai mengkonfigurasikan slave database. Yang pertama kita bisa pilih icon config pada environment slave base kita. Selanjutnya masuk ke file mycnf dan tambahkan beberapa kode berikut. Dengan demikian, kita mengizinkan slave untuk melewatkan semua error yang terjadi dari master slave skip error, agar tidak menghentikan operasi slave normal jika terjadi kesalahan pada master. Jika sudah, kita buka file etc php myadmin config incphp dan tambahkan baris kode berikut. Kemudian klik save untuk menyimpan perubahannya dan restart server database slave kita untuk menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi server database slave melalui built-in web SSH client dan hubungkan database kita sesuai dengan informasi login yang sudah dikirim melalui email tadi. Lalu kita masukkan detail replication masternya. Dan jangan lupa untuk mengganti detail tersebut sesuai data yang kita miliki. Sekarang kita bisa memulai slave dengan memasuki perintah start slave. Lalu kita cek hasil replikasi, kita buat database baru lagi di master base, kemudian kita masuk ke slave database dan cek apakah database baru sudah berhasil terbuat. Kemudian untuk koneksi ke master slave, terdapat dua contoh koneksi dari aplikasi Java atau PHP. Yang pertama di bawah ini contoh kode aplikasi Java kita yang terhubung ke master dan database dan slave database. Kita klik tombol di bawah untuk melihat contoh kode. Kemudian untuk kode koneksi ke master database dan slave database di aplikasi PHP. Yang terakhir,
Kesimpulannya, pada akhir panduan ini dapat kita sampaikan bahwa master slave merupakan salah satu tipe replikasi yang disediakan oleh database MariaDB. Replikasi tipe master slave merupakan replikasi yang sudah disediakan oleh database MariaDB dan merupakan replikasi satu arah di mana sebuah perubahan pada database master akan dikirimkan ke database slave, tetapi tidak sebaliknya. Dan untuk proses kerjanya memerlukan dua alamat IP, satu server master dan satu server slave. Saya kembalikan ke Tarik. Baiklah, selanjutnya akan implementasi dari Saudara Ahmad. Pada Saudara Ahmad, saya persilakan. PP. Setelah itu MySQL kita start, lalu balik ke command prompt. Kemudian di sini kita akan cd, kita akan ke folder exampp-nya. Yang ppx MySQL bin, kemudian kita MySQL min root. Setelah itu kita berikan grand replication as left on to master at identified by master. Oke, di sini berhasil. Kemudian kita ketikkan juga flush privilege. Setelah itu kita show master status. Oke, sini tampilkan dari master statusnya. Kita perlu ingat juga nih MySQL dan positionnya. Oke, setelah berhasil, kita mulai ya. Kita start slave koma. Kemudian slave restart, kemudian kita show slave status. Kita lihat untuk slave statusnya underscore G. Nah, dapat kita lihat sini ada banyak status, one row, waiting for master and event, dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.